Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Arif Budi Prakoso, asal instansi SMK Negeri 1 Petarukan, kelas 07138 BBGP Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Dimas Yanto dan pengajar praktik Ibu Weni Lestari. Izinkan saya memaparkan presentasi tentang 1.3.A.6 demonstrasi konstekstual modul 1.3. Tujuan pembelajaran khusus CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif sebagai paradigma untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian, dan melakukan proses perubahan. Maka, perlu perubahan pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan sebagai seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Bapak Ibu guru hebat, pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dalam membuat prakarsa perubahan diri dalam visi. Visi saya mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kompeten, inovatif, berbudaya, dan berakhlak mulia. Hal ini menyadu dari peribahasa Jawa, laku ing sasmito amrih lantip. Artinya, ilmu pengetahuan perlu diasah agar semakin tajam, tidak hanya lahir tetapi juga batin, tidak hanya pengetahuan tapi juga perilaku dan sosial, tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga keterampilan. Penjelasan dari visi adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter pelajar Pancasila, serta harus kompeten di bidangnya dan berinovatif dengan perkembangan teknologi yang ada. Peserta didik yang berbudaya merupakan benteng dari hantaman budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan dengan akhlak mulia adalah perwujudan dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi peserta didik yang bahagia dan merdeka. Bapak, Ibu guru hebat, kaitan visi yang ingin dicapai dalam elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkarakter. Dimensi dari bergotong royong yang di dalamnya seperti kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang kedua, kompeten. Dimensi dari bernalar kritis yang diharapkan peserta didik mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Inovatif. Ini diambil dari dimensi mandiri dan kreatif, yang terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri, serta menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi
permasalahan. Yang berikutnya adalah berbudaya. Ini diambil dari dimensi berkebinekaan global, yang berarti peserta didik mampu mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berikutnya adalah berakhlak mulia. Ini diambil dari dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang berarti pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi peserta didik yang bahagia dan merdeka. Prakarsa perubahan berfokus pada visi mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan inquiry apresiatif. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau Devin. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Yang kedua adalah bagaimana mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Daftar tindakan penyelidikan yang pertama adalah berkolaborasi dengan murid, guru, kepala sekolah, dan stakeholder dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Yang kedua, berkolaborasi dengan dunia industri atau perusahaan dalam mengembangkan budaya industri. Yang ketiga, menempel poster atau lukisan budaya industri yang dibuat oleh siswa. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat dan murid dalam mendesain media belajar yang menarik yang diunggah di media sosial. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa teman sejawat yang sudah mampu mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah mencari contoh nyata tentang media literasi digital dan visual di media sosial guna mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri. Mewawancarai pengalaman teman sejawat atau kepala sekolah tentang pengalaman dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Pada pertanyaan yang kedua, ambil pelajaran adalah aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Tindakan atau penyelidikannya, berkolaborasi dengan siswa dalam mengembangkan media literasi digital dan visual yang menarik, yang selaras dengan budaya industri. Sedangkan pertanyaan ketiga adalah keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Tindakan atau penyelidikannya, mengoptimalkan keterampilan dan potensi di bidang iptek dan mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan. Pertanyaan terakhir pada ambil pelajaran, aset apa yang dimiliki sekolah yang bisa menunjang dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Tindakan atau penyelidikannya adalah sarana yang memadai, jaringan internet, serta dukungan dari seluruh warga sekolah dan masyarakat. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, apakah pembiasaan baru yang dibayangkan
Jika pembelajaran digital dengan media literasi digital dan visual yang selaras dengan budaya industri telah mewujudkan peserta didik yang kompeten, tindakan atau pendidikannya adalah membuat reklame, poster, lukisan yang nantinya dipajang di kelas, di bengkel, dan papan di samping jalan di sekolah dengan hasil yang menarik dan nyaman bersama dengan murid secara berkelanjutan, serta membuat media pembelajaran yang menarik yang diunggah di media sosial. Pertanyaan yang berikutnya pada Gali Mimpi adalah apa yang penting dilakukan agar terwujudnya peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran yang berkelanjutan. Tindakan atau pendidikannya adalah membuat kesepakatan peserta didik dan sekolahan dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Pertanyaan yang pertama pada jabarkan rencana. Langkah pertama apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Tindakan atau penyelidikannya adalah mewawancari peserta didik tentang bagaimana mewujudkan literasi yang menarik, serta mewawancarai dengan anggota LSP, asesor, dan perusahaan dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri. Pertanyaan berikutnya pada jabar rencana. Berapa lama target untuk mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap semesternya. Pertanyaan berikutnya pada jabarkan rencana. Bagaimana peraturan agar terwujudnya peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat kesepakatan dengan peserta didik dalam pemanfaatan HP dalam pembelajaran yang menggunakan media literasi digital dan visual agar terwujudnya peningkatan kompetensi peserta didik yang selaras dengan budaya industri, serta dari hasil kesepakatan dijadikan dasar aturan sekolah. Pertanyaan berikutnya pada jabarkan rencana adalah terobosan apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Tindakan atau pendidikannya mengubah laporan praktikum peserta didik yang berupa tulisan tangan menjadi video atau foto dengan keterangan yang diupload di media sosial yang disesuaikan dengan kemampuan, dan hasilnya bisa dijadikan tambahan literasi digital untuk pembelajaran. Atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikannya adalah menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, serta menentukan PIC pelaksanaan program. Pertanyaan yang kedua pada atur eksekusi. Siapa yang akan memonitoring dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau pendidikannya adalah monitoring akan dilakukan oleh kepala sekolah, ketua LSP dan ketua TUK, serta guru tamu yang berasal dari perusahaan. Pertanyaan ketiga pada atur eksekusi. Kapan hasil perkembangan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital dapat terwujud? Tindakan atau pendidikannya adalah pada saat kegiatan sehari-hari dan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP P1 atas dasar lisensi dari BNSP. Mungkin itu saja pemaparan demonstrasi konseptual modul 1.3.A.6. Masih sangat jauh dari kata sempurna, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Menangkap ikan dengan alat jala, dengan perahu biru tumpangannya. Jika ada perkataan saya yang salah,
maafkan daku karena melakukannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.